Halo, cek sound. Halo, halo. On dulu. Halo. Dia gimana? Selamat malam semua. Malam. Selamat malam. Halo Kak, suaranya ada berarti ya? Ada. Oke. Jadi pembukaan peserta jam berapa Kak? Jam 17.15 berarti? 19.15. Untuk acara bentar ya, nanti dibuka jam 19.15. Oke, bukannya.
Oke, udah. Halo, selamat malam semuanya. Halo, halo, halo. Oke, peserta kita sudah ada 118 peserta saat ini. Kita akan memulai untuk acara ini di jam 19.20 kita akan memulainya. Jadi untuk teman-teman yang masih ada di grup juga teman-temannya boleh diingatkan kembali untuk bisa join langsung ke webinar kali ini. Oke teman-teman, untuk sebelumnya selamat datang dan selamat untuk selamat datang di Ruang HR di webinarnya, webinar Ruang HR dengan tema Job Seekers, Preparing Yourself from Job Education in Job Recruitment. Oke, di sini semuanya. Sebentar. Nah, buat teman-teman aku mau ngasih informasi nih, bakal ada giveaway untuk satu pertanyaan terbaik yang nantinya CV-nya bakal langsung direview oleh Kak Alia langsung. Jadi teman-teman untuk memanfaatkan kesempatannya untuk bisa mendapatkan giveaway tersebut. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anjas Asmerah di sini selaku moderator, bisa dipanggil Jay, yang akan membawa acara ini sampai pukul 9 nanti. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Di acara webinar Ruang HR, Job Seekers, Preparing Yourself for Group Discussion in Job Recruitment. Oke. Gimana nih teman-teman? Boleh mungkin teman-teman yang masih mic-nya masih nyala, mungkin untuk memperkenalkan dirinya ataupun menyebutkan asalnya dari mana. Aku masih punya kesempatan buat kalian nih. Untuk waktunya masih bisa nih ya, sekitar 3 menit lagi lah untuk teman-teman. Untuk bisa memperkenalkan dirinya dan juga menjalin koneksi. Buat teman-teman barangkali kan nemu sesuatu hal-hal yang berbeda untuk kali ini. Oke teman-teman, ayo boleh di-mute, boleh di-unmute dulu. Salam Pak Anjar. Halo Pak Suwandi. Halo. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya benar Pak, alhamdulillah baik. Semoga ada yang komen, saya masih mencari pekerjaan. Oke, semoga dalam webinar kali ini kalian dapat insight di mana kalian untuk membekali kalian dalam job seekers lainnya dan juga dalam mencari pekerjaan lainnya. Jadi mempersiapkan diri itu lebih baik. Oke, teman-teman, selamat datang. Untuk jumlah peserta saat ini ada 146 peserta. Aku ucapkan selamat datang kembali, selamat datang di webinar kali ini. Webinar yang dilangsungkan oleh Ruang HR dengan tema Job Seekers, Preparing Yourself from FGD in Job Recruitment. Oke, teman-teman boleh di on cam langsung ya, di on cam bisa menemani saya. Dan juga buat teman-teman yang punya background yang di belakang ini,
boleh langsung dipakai. Ya, biar nanti kita pas ada sesi foto, kita seragam semuanya. Oke, aku mengingatkan kembali, bakal ada giveaway untuk satu penanya terbaik yang nanti CV-nya bakal langsung direview sama Kak Alvia langsung. Jadi gunakan kesempatan sebaik mungkin dan juga cermati materi yang akan disampaikan nanti. Oke, teman-teman, aku ucapkan. Oke, saya ucapkan terima kasih lagi. Jangan lupa. Nah, itu dia, Jo. Jangan lupa untuk posting keseruan acara ini di Instastory kalian dan juga beri hashtag webinar with Ruang HR. Oke, teman-teman. Oke, 1 menit lagi sebelum kita memulai acaranya, aku masih memperkenalkan kalian untuk di unmute dulu ya. Sebentar, oke. Gambar untuk background-nya mana, Kak? Oh, di grup ya. Di grup kayak udah ada. Oke, sebelum kita lanjut di 1 menit pertama ini, aku akan menjelaskan rules atau peraturan yang harus ditaati peserta selama acara berlangsung. Yaitu pertama, selama sesi pemaparan, semua peserta akan di-mute. Yang kedua, peserta diperbolehkan unmute ketika ingin bertanya di sesi Q&A. Dan sebelum bertanya, peserta dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Ada fiturnya di bawah ya. Yang ketiga, peserta diperbolehkan bertanya melalui kolom chat dengan format nama, domisili, pertanyaannya. Jadi sebelum komen di chat, tolong diperhatikan formatnya ya. Karena yang sesuai format yang akan dibacakan. Jadi kalau yang tidak sesuai nanti bakal ditimbun. Oke? Oke, yang keempat, yang terakhir. Link presensi akan dibagikan di akhir acara melalui kolom chat. Link presensi ini penting untuk teman-teman yang mau dapat e-sertifikat, jadi mohon untuk segera diisi, karena ada batas waktunya. Oke, teman-teman, kita masuk ke acara pertama kita, yaitu adalah... Oke, teman-teman, aku mau mengingatkan kembali, untuk mematikan fitur mic atau di mute, juga sangat diperbolehkan untuk on cam ya, untuk menemani saya di sini. Oke, sebagai pembukaan webinar kali ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bersama-sama terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai ke sesi berikutnya, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada Pak Reza dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Halo Pak Reza. Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga acara kita selalu diberkahi, semoga acara kita kedemancan lancar, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, bagi orang lain, dan Indonesia tentunya.
untuk Indonesia yang lebih maju, untuk generasi milenial dan juga generasi-generasi kita para pencari kerja, semoga dilancarkan dan semoga dimudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma inna nas'aluka imanan khalisan da'iman wa yaqinan shadiqan qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa ziyaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin ilaina fi sakaratil maut wa najatan min nari wal afa'in hisab. Istajib du'ana ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara lancar, Sobat Hero semuanya. Oke, gimana nih? Sudah pada gak sabar ya, tentunya ketemu dengan speakers kita pada malam hari ini. Tapi sebelum memulai ke inti acara, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama founder Ruang HR langsung yang sudah berjasa memfasilitasi acara saat ini. Oke, mari kita sambut founder Ruang HR kita, Pak Suwandi. Halo Pak Suwandi. Halo. Halo, oke. Aman ya? Oke, Kak. Iya. Oke, Pak, dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Lagi di jalan soalnya. Halo? Iya. Aman ya. Suara saya putus-putus atau gimana? Lancar kok Pak, cuman agak mungkin koneksinya. Oke. Kalau putus-putus mungkin saya off-cam dulu. Oke, selamat malam untuk Sobat Hero semuanya. Bu Alfia, selamat malam juga selaku pemberi materi dan khususnya tim Ruang HR yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Suwandi, di sini sebagai founder Ruang HR, sekaligus sebagai praktisi juga, praktisi HR. Untuk malam ini kita akan membahas perihal fokus FGD, ya, fokus grup diskusi, yang khususnya persiapan mencari kerja dalam menghadapi fokus grup diskusi pada saat proses rekrutmen. Tema ini sangat menarik untuk kita bahas agar kita bisa lebih paham tentang FGD saat proses rekrutmen. Dalam proses rekrutmen sendiri, salah satu fungsi FGD adalah untuk menggali soft skill problem solving para pelamar. Jadi untuk lebih detailnya nanti akan diperdalam lagi materinya oleh Bu Alfia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Alfia atas kesediaannya berbagi ilmu di malam hari ini, dan juga untuk teman-teman para peserta webinar malam hari ini, dan khususnya para panitia anggota Ruang HR. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga teman-teman bisa segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan impiannya masing-masing. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, Pak, terima kasih banyak nih buat sambutannya, buat jadi penyemangat kita nih malam ini. Walaupun malam, semangatnya tetap masih pagi, oke. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang Ruang HR, apa itu Ruang HR dan apa saja yang ada di dalam Ruang HR, yuk kita simak langsung video-video berikut ini.
lagi. Oke, nah itu dia pemaparan singkat dari video tentang ruang HR sendiri. Jadi teman-teman yang penasaran sama ruang HR, jangan lupa follow sosial media kita di @ruanghr.co.id supaya kalian tidak ketinggalan info-info tentang lowongan kerja, konten, dan event seputar dunia kerja lainnya. Untuk detail nama akun sosial media kita akan dan sudah tim kami kirimkan di kolom chat, boleh dicek dulu ya di bawah. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada sesi webinar kali ini. Kita kedatangan pembicara yang sangat inspiratif. Beliau ini merupakan Head of Career dan Talent Development Rumah Millennials yang tentunya sudah berpengalaman dalam bidang perekrutan kerja. Gimana nih pembicara malam ini? Keren dan takjub kan? Oke. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita yang spektakuler, Kak Alfia Anjani. Halo Kak. Halo, aku Anjas, halo teman-teman semua. Hai Kak, halo Kak Alfia Anjani, apa kabar? Baik. Ya ampun, aku sampai tersanjung loh dibilang so spektakuler gitu, Anjas. Iya, ini supaya heboh ya Kak. Heboh ya. Emang sesuai dengan apa ya? Ada yang sudah saya bayangkan gitu Kak. Oke, ini aku panggilnya apa nih? Kak Alfia apa Kak Anjani nih? Biasanya Alfia sih. Atau Via, ya oke lah yang apa aja boleh sebenarnya. Mantap. Oke, Kak Alfia, udah ready berarti ya Kak untuk sharing ilmu-ilmunya? Yes, boleh. Oke, sepertinya teman-teman di sini juga udah nggak sabar nih untuk menerima ilmu dan insight baru dari Kak Alfia. Oke. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa disiapkan notes dan pulpennya, dan juga satu, diperhatikan ya materi yang akan disampaikan, dan jangan lupa ambil kesempatannya untuk mendapatkan giveaway satu penanya terbaik yang nanti CV-nya bakal langsung direview sama Kak Alfia langsung. Oke, kepada Kak Alfia, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Anjas buat waktunya. Oke, ini aku coba share screen dulu ya. Alright. Oke, udah kelihatan? Oke, mungkin pertama-tama aku mau ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aku sebelumnya mungkin mau ucapin terima kasih untuk Anjas sebagai moderator, lalu juga untuk Pak Suwandi sebagai founder dari Ruang HR, terus juga ada Mas Reza dan segenap teman-teman Ruang HR, kalau nggak salah ada Karin, ada Alza juga. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengajak aku gitu untuk sharing-sharing kali ini dengan Ruang HR bersama ini hampir ada 100 berapa ya? 91 orang gitu yang mungkin memang mau coba belajar, mau coba meningkatkan diri, mengembangkan diri gitu. Aku happy banget karena somehow tuh kayak teman-teman yang ada di sini sekarang berarti membuktikan bahwa teman-teman masih mau belajar, teman-teman mau terus membuka segala kesempatan untuk teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi hari ini sesuai dengan arahan dari Alza dan juga putus nggak ya? Aman nggak aman? Aman ya? So tadi agak nge-freeze, takutnya putus-putus. Kalau misalnya mau putus-putus,
kasih tahu aja keputusan di mana, nanti aku akan coba ulang ya, gitu. Nah, jadi memang untuk hari ini aku akan sharing tentang focus group discussion di dalam dunia rekrutmen gitu. Nah, tadi kalau Anjas kenal sendiri, aku juga mau kenalin aku sendiri gitu ya. Mungkin tak kenal maka tak sayang juga. Perkenalkan, nama aku Alfia, biasanya dipanggil Aida Alfia atau Via. Aku memang dulu S1 di psikologi di Indonesia tahun 2010, aku lulus tahun 2014. Memang kenapa teman-teman ingin mengasal juga kali ya, kayak kenapa sih teman-teman vocation tuh ngajak aku nih gitu untuk sharing-sharing hari ini tentang FGD dan rekrutmen. Mungkin karena memang selama ini hampir 5 tahunan aku bekerja itu aku menjadi rekruter gitu. Jadi sebelumnya aku pernah menjadi rekruter di salah satu consulting firm di Indonesia di tahun 2015 sampai tahun 2017. Lalu aku di 2018 aku menjadi rekruter juga, advisor itu perusahaan FMCG. Lalu Maaf Kak, putus-putus ya? suaranya sedikit putus ya? Iya, Oke, sebentar ya. Coba. Oke, ini aku coba ganti koneksi, kira-kira udah oke? Oke banget nih. Oke Bang. Coba. Memang kadang-kadang the challenge webinar begini ya. Iya benar Kak. Koneksi adalah selalu jadi halangan buat kita. Betul, betul. Gimana sekarang masih ini kah? Masih putus-putus? Amannya di aku aman, gimana yang lain? Coba mungkin boleh dikasih lancar katanya. Ya, kira-kira. Soalnya putus-putus ya masih. Oke, lancar? Sudah lancar? Kah? Aman ya? Oke, bismillah ya, lanjut ya kalau gitu. Nanti mungkin kalau misalnya memang keputus lagi, kasih tahu aja, nanti aku coba ulang lagi. Nah, terus memang aku tahun ini itu baru aja pulang dari aku ngambil master, ngambil business psychology di University of Manchester. Alhamdulillah aku dipercayai sama Kementerian Keuangan untuk mengambil master di business psychology di Alliance Manchester Business School. Dan alhamdulillah juga kemarin baru aja rilis untuk nilainya, dan alhamdulillah dia berkat semua doa keluarga semuanya, dengan segala tantangan, pandemik dan lain sebagainya, aku akhirnya bisa lulus gitu dengan nilai yang memuaskan. Lalu saat ini pun aku lanjut berkarir di bidang HR masih. Aku sekarang lagi menjadi recruiter juga di salah satu tech company di Indonesia. Nah, mungkin kalau misalnya bisa dilihat dari karir aku dan juga dari kuliah aku gitu ya, memang aku tuh sangat antusias dalam bidang people at work gitu, atau manusia dalam ruang kerja gitu. Dan saat ini pun aku aktif di salah satu organisasi namanya Rumah Millennials. Rumah Millennials adalah salah satu komunitas kepemudaan di Indonesia, dan aku menjadi inisiator dari Career Date. Nanti Career Date itu apa? Mungkin aku mau numpang iklan sedikit boleh ya di abis ini gitu. Nah, dan aku juga cukup aktif untuk mencoba share apa yang aku tahu berkaitan dengan HR melalui Instagram aku di @alfianjani. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau mampir-mampir, mau tahu pikiranku, mau tahu tulisanku, boleh mampir karena aku memang membuat microblog di Instagram aku. Gitu. Oke, aku next ya. Nah, ini dia yang tadi aku bilang untuk career date gitu. Career date itu apa sih dengan millennials? Jadi biasanya aku juga akan melakukan semacam webinar kayak gini itu di minggu kedua di setiap minggu 2 dan minggu 4 setiap bulannya. Nah, kita akan mulai mungkin untuk tahun ini kita udah selesai. Kita akan mulai lagi di tahun depan ya, insya Allah. Nanti kita akan selalu hadir dengan webinar-webinar yang isinya berkaitan dengan hal-hal tentang rekrutmen, lalu juga dunia kerja, terus juga aku juga akan bahas tentang pengembangan karir dan talenta juga. Dan biasanya akan ada giveaway di setiap sesinya. Nah, giveaway-nya apa? Nah, mungkin ini aku mau coba sharing kali ya gitu. Jadi kalau tadi mungkin Anja sudah sempat bilang akan ada giveaway CV review, ya benar banget. Cuma mungkin aku mau revisi sedikit nih Anjas gitu. Jadi sebenarnya bukan
yang satu pertanyaan yang akan dapat giveaway-nya. Tapi aku di sini pengennya adalah, karena kan di sini tuh ada sekitar 195 orang nih yang join. Nah, aku pengennya hari ini kita bukan cuma belajar untuk diri kita sendiri, tapi bisa juga untuk menyebarkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita diskusikan hari ini ke orang lain gitu. Jadi caranya adalah teman-teman bisa buat rangkuman singkat di Instastory ataupun IG feed gitu ya. Bisa di tag @ruanghr.co.id dan juga di tag ke aku. Terus mungkin nanti tadi juga kalau nggak salah ada beberapa hashtag ya, boleh dilakukan juga gitu. Nggak salah webinar dengan Ruang HR, itu juga boleh dimasukin sekalian. Nanti insya Allah aku akan pilih satu dari teman-teman yang menurut aku rangkumannya paling oke, yang paling informatif, dan yang paling menarik gitu. Nanti insya Allah aku akan bantu teman-teman untuk aku review CV-nya. Kenapa aku review CV-nya? Karena menurut aku ketika kita ngomongin rekrutmen gitu itu tak lepas dari CV kita gitu. Jadi sebenarnya sih aku pengennya kalau bisa nge-review 190 orang ini deh gitu untuk CV-nya, tapi tanganku kan terbatas, waktuku terbatas, jadi insya Allah aku akan membantu teman-teman yang memang mau untuk sharing juga, yang mau berbagi juga. Jadi kita bisa insya Allah dapat 2 manfaat gitu ya. Jadi ikutan hari ini dan juga bisa berbagi dengan orang lain apa yang kita diskusikan hari ini. Nah, lalu lanjut aja mungkin biar langsung, sebenarnya kita hari ini mau bahas apa sih Via gitu. Jadi yang pertama kita sebenarnya mau bahas tentang, aku tuh pengen bahas dulu tentang sebenarnya proses rekrutmen itu seperti apa gitu. Mungkin kan memang tentang job seeker ini kayak Ruang HR udah buat beberapa volume ya. Mungkin aku mau refresh sedikit aja gitu. Sebenarnya apa sih proses rekrutmen? Lalu kalau FGD itu apa? Tujuannya tuh apa sih? Nah, terus di FGD itu ada apa sih? Nah, ini aku ntar bahas, karena aku waktu itu belajarnya memang business psychology, jadi aku memang belajar how to recruit people gitu ya ketika aku di Manchester. Itu aku belajar tentang behavioral observation questions dan juga situational judgmental questions. Ini apa sih maksudnya? Lalu juga aku mungkin mau spill out nih gitu, kalau misalnya kayak di Twitter ya spill the tea gitu ya, mau spill juga. Sebenarnya kalau di mata perusahaan atau di mata recruiters tuh FGD itu apa sih? Ngapain sih sebenarnya gitu? Lalu juga sebenarnya aku akan coba bahas gimana sih kita mempersiapkan diri untuk menghadapi FGD, lalu juga tips and trick untuk FGD seperti apa. Nah, ini aku mau discuss dikit dulu tentang rekrutmen itu sendiri gitu. Sebenarnya rekrutmen itu apa sih? Rekrutmen itu adalah proses 2 arah yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyeleksi karyawan dengan melakukan asesmen dalam beberapa tahap. Nah, ini tuh kenapa sebenarnya jadi penting banget buat rekrutmen. Jadi mungkin buat teman-teman tahu, proses rekrutmen itu bukan cuma penting buat kandidat untuk dapetin kerjaan, bukan cuma buat kita yang sebagai job seeker untuk dapetin pekerjaan, tapi ini juga penting banget buat perusahaan karena ketika kita ngomongin kayak income, ketika kita ngomongin keuntungan perusahaan, ketika memiliki pegawai yang baik, itu cost-nya akan lebih bagus 2 kali lipat daripada kita memiliki karyawan yang buruk gitu. Jadi dalam rekrutmen, perusahaan tuh akan sangat hati-hati untuk memilih kandidat terbaik untuk menjadi karyawannya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dalam proses rekrutmen itu akan ada beberapa tahap-tahap rekrutmen. Contohnya adalah ada tahap aplikasi, preliminary test, wawancara, dan juga offering. Nah, mungkin di sini kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang masih bingung, aku juga mencoba untuk melakukan survei gitu ya terhadap beberapa teman-teman rekruter aku, ada di Instagram aku, bisa dicek. Di situ ada tips, bukan tips, malah sebenarnya hal-hal yang tidak perlu dilakukan atau yang jangan dilakukan oleh job seekers gitu. Menurut si rekruter itu biar bisa lebih dilirik sama bisa lebih dilirik sama perusahaan. Boleh dicek Instagram aku, di situ aku ada postnya, aku tampilin hasil surveinya. Nah, ini yang tadi aku bilang, recruitment stages. Recruitment stages itu sebenarnya in general gitu ya, secara umum itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi ini di mana teman-teman mengirimkan CV, mengirimkan cover letter, dan lain sebagainya. Lalu ada preliminary test, ada interview, additional checking, dan offering. Biasanya kalau aku ngomongin tentang FGD itu ada beberapa perusahaan yang taruhnya di preliminary stage, ada yang taruhnya di interview stage gitu. Biasanya beda-beda. Tapi most likely memang FGD ini tuh menjadi salah satu bagian dari interview. Kenapa? Nanti aku coba jelaskan selanjutnya. Nah, selain tadi ada tes aplikasi, preliminary, interview, lalu ada additional checking. Additional checking-nya apa? Teman-teman tuh mungkin biasanya di setiap perusahaan ada beberapa perusahaan yang minta teman-teman untuk medical check up atau mungkin reference check atau mungkin background check, itu biasanya medical checking. Lalu yang kelima adalah offering. Nah, di sini juga
nggak kalah penting ya teman-teman ya, karena itu adalah bagian yang menentukan nanti remunerasi teman-teman ke depannya seperti apa. Nah, ini juga aku mau nyentuh sedikit gitu. Sebenarnya kalau dalam melamar pekerjaan tuh apa sih yang paling penting, Via? Gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah kenalin diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Kenapa? Karena kita tuh perlu cari tahu dulu nih tentang banyak hal. Cari tahu tentang kata kunci dari posisi yang kita inginkan gitu. Kenapa sih penting gitu untuk tahu sebenarnya tuh kita tuh maunya apa, kita tuh cocoknya di mana, apakah posisi ini cocok sama kita atau tidak, apakah posisi itu cocok atau tidak, itu sebenarnya yang tahu adalah kita. Caranya apa? Caranya adalah yang pertama pasti tanya orang lain, cari tahu tentang banyak hal itu sendiri, dan yang ketiga adalah menurut aku biarkan diri kita mengalami kegagalan terlebih dahulu untuk dapetin pengalaman melamar pekerjaan. Kenapa? Karena somehow tuh kadang-kadang kita harus nyobain dulu nih, apalagi mungkin teman-teman yang fresh grad gitu ya. Teman-teman freshnya tuh kadang suka nggak kebayang gitu sebenarnya tuh jadi recruiter tuh kayak gimana sih, atau mungkin jadi tim finance tuh kayak gimana sih gitu, sampai akhirnya kalau teman-teman akan melakukan suatu rekrutmen proses, teman-teman tuh nanti akan ada tanya jawab, akan ada eksplorasi dari sisi rekruternya, dan even dari diri teman-teman sendiri juga untuk bisa cari tahu sebenarnya posisi itu ngapain sih gitu. Yang namanya asisten communication atau asisten public relation tuh apa sih, yang namanya tim marketing, tim pemasaran tuh apa sih gitu. Nanti teman-teman tuh harus cari tahu di situ juga. Nah, langsung aku mau coba masuk ke FGD gitu ya. Kalau FGD itu sebenarnya apa sih? Tadi udah sempat disentuh tuh sama Pak Suwandi gitu ya. Kalau FGD itu kita akan mau melihat soft skills dari teman-teman. Ya, itu benar banget gitu. Jadi kalau aku boleh mengutip salah satu teori dari teori metode observasi dan juga wawancara, itu dari Wilkinson tahun 1998. Ini mohon maaf aku memang masih fresh banget ya gitu sama teori-teori. Jadi aku masukin teori sedikit nggak apa-apa ya. Jadi si Wilkinson ini bilang focused question itu sebenarnya adalah salah satu bentuk interview kerja. Cuma memang bentuknya berbeda. Bukan kayak kita one on one sama si recruiter gitu ya, tapi kita kebetulan punya panel. Nah, si FGD ini dia tuh bilangnya it examines some key consideration affecting the use of focus groups that highlights 3 central features of focus group research gitu. Nah, jadi memang focus group ini untuk memeriksa beberapa hal yang menjadi fokus dari si perusahaan untuk cari tahu tentang kandidatnya. Apa aja sih? Yang pertama adalah providing access to participant own language. Maksudnya apa? Jadi di sini perusahaan itu mau tahu sebenarnya cara cara menyampaikan cara kandidat menyampaikan sesuatu seperti apa. Bukan cuma yang tersirat tapi juga yang bukan cuma yang tersurat tapi juga yang tersirat gitu. Jadi bukan yang kayak terkesan hard skills untuk gimana cara kita berkomunikasi, tapi juga sebenarnya banyak hal-hal yang dilihat tuh secara implisit gitu. Si own language-nya itu implicit. Lalu lalu juga yang selain si language itu juga terkait dengan konsep dan juga concerns dari si kandidat tersebut gitu. Lalu yang kedua, encouraging the productions of more fully articulate accounts. Maksudnya apa? Di sini juga si perusahaan itu mau melihat sebenarnya bagaimana sih si kandidat ini bisa mengartikulasikan yang ada di pikirannya dia gitu. Bagaimana kandidat ini bisa menyampaikan dan bisa juga berargumen gitu. Maksudnya intinya mungkin lebih berargumen gitu ya. Lalu yang ketiga, yang pasti kita si perusahaan itu pengen lihat pengen mengobserv bagaimana si kandidat ini mencoba mengumpulkan berbagai macam data, pendapat, lalu dia bisa menyimpulkan sebagai sikapnya dia gitu. Jadi memang most likely ada beberapa hal, bukan cuman kayak bagaimana kita menyampaikan pendapat, tapi juga bagaimana kita memproses itu sebelum kita menyampaikan selanjutnya. Kesannya pusing ya, gitu kayak, aduh apa sih Vi, maksudnya nggak ngerti nih, maksudnya Pak Wilkinson gimana gitu. Nah ini aku coba breakdown lagi, biar mungkin lebih jelas maksudnya apa. Nah, FGD ini intinya adalah memang akan ada minimal dua kandidat yang dinilai dalam waktu yang sama.
gitu. Jadi biasanya FGD itu jarang kalau misalnya FGD cuma ada rekruternya atau karyawan kantornya sama dia doang sendiri kandidatnya satu. Itu biasanya nggak mungkin gitu. Pasti at least ada 2 atau mungkin bisa lebih. Biasanya yang sekiranya sekitar ada 2 or 3, 4 atau sampai 8 orang gitu biasanya ya untuk FGD. Nah, mungkin teman-teman juga suka dengar bedanya FGD sama LGD, apa sih suka dengar kan kayak LGD gitu. Nah, bedanya apa? Jadi kalau FGD ini fokus group discussions. Jadi memang kita akan memiliki satu orang yang akan menjadi moderator yang akan memfokuskan apa yang diskusi apa yang akan dibawa gitu. Kalau leaderless group discussion ini lebih sifatnya lebih flow-nya free flow gitu. Jadi lebih bebas untuk flow-nya dan memang nggak ada moderator gitu. Nah, dalam FGD ini memang menjadi moderator itu mau menjadi moderator ataupun menjadi partisipan itu memiliki tugas dan tantangan masing-masing. Nah, contohnya adalah kayak gini. Jadi untuk jadi moderator itu kita punya tantangan untuk bisa mengatur alur dan menyimpulkan hasil diskusi gitu. Sedangkan untuk jadi partisipan kita tuh mungkin kesannya nggak terlalu banyak mengatur, nggak terlalu banyak ngomong gitu ya. Tapi yang jelas pasti ketika kita jadi partisipan kita harus bisa banget nih memberikan pendapat, berargumentasi, dan memperkaya hasil diskusi gitu. Gimana caranya lagi? Nanti ini akan kita diskusiin lagi di tips and trick yang akan aku coba share gitu. Nah, untuk moderator sendiri sebenarnya kadang-kadang jangan kaget gitu ya kalau misalkan nanti tiba-tiba ada perusahaan yang moderatornya itu si rekruternya, tapi ada juga moderatornya itu diminta nih sama si rekruternya untuk ayo siapa yang mau jadi moderator gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba untuk cari tahu gitu kali ya kira-kira teman-teman cocoknya jadi moderator atau jadi partisipan gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang di setiap tahap rekrutmen teman-teman harus bisa kenalin diri teman-teman terlebih dahulu dulu gitu. Jadi pun dalam FGD teman-teman harus tahu kira-kira teman-teman lebih nyaman jadi moderator atau teman-teman lebih nyaman jadi partisipan. Nah, terus ini tadi aku bilang, jadi dalam job interview ini sebenarnya ada 2 hal yang pengen di-observe. Jadi yang pertama adalah namanya behavioral questions atau observations, lalu yang kedua situational judgment questions or observations. Nah, yang pertama, ketika kita ngomongin behavioral questions, ini tuh kita memang mau mengeksplor sifat dan juga kemampuan kandidat yang berkaitan dengan pekerjaan. Maksudnya apa, Vi? Gitu. Nah, maksudnya ini kalau behavioral questions atau observations, biasanya dalam job interview itu kita memang pengen si perusahaan ini pengen tahu kemampuan kandidat yang berkaitan dengan pekerjaan yang sudah dilakukan gitu. Jadi misalnya dalam FGD gitu, biasanya memang yang akan diskusi itu lebih ke hal-hal yang berkaitan sama pekerjaan yang akan dilakukan ke depannya. Nah, di sini tuh teman-teman akan diminta dalam FGD untuk bisa menyambungkan gitu apa yang teman-teman lakukan berdasarkan background teman-teman ke dalam diskusi yang ada gitu. Lalu yang kedua juga bisa juga dalam situational judgment observations di mana ketika kita melakukan FGD si perusahaan ini tuh ingin memprediksi ide, pikiran dan juga sikap kita terhadap suatu atau isu tertentu gitu. Jadi di sini dalam FGD ini nanti akan banyak hal-hal yang akhirnya si rekruter itu bisa menyimpulkan gitu. Sebenarnya arah dari jawaban si A ini apa ya? Arah dari jawaban si B ini tuh apa ya? Gitu. Jadi memang 2 hal ini yang dicari oleh perusahaan ataupun organisasi dalam proses focus group discussions. Nah, kalau dari sisi employer-nya sendiri gitu atau dari sisi perusahaannya sendiri atau dari organisasi sendiri, FGD ini tuh sebenarnya kenapa sih mereka melakukan FGD? Yang pertama adalah perusahaan atau recruiter itu perlu mengobservasi kemampuan kandidat dalam menghadapi dinamika kelompok, lalu juga gimana cara memunculkan kreativitas dan kemampuan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan. Misalnya nih, biasanya tuh memang kalau misalnya kita ngomongin FGD, banyak pekerjaan-pekerjaan yang melakukan FGD itu ketika sifatnya massive hiring gitu. Maksudnya massive hiring itu apa? Massive hiring itu ketika yang diproses tuh banyak banget gitu ya. Dan yang dipilih juga mungkin banyak banget. Biasanya tuh banyak yang berkaitan dengan mungkin ketika teman-teman mau jadi manajemen trainee gitu. Ini tuh biasanya FGD pasti dilakukan.
Dan di sini memang perusahaan tuh mau melihat bagaimana sih kita berargumen dengan orang lain, bagaimana sih kita menyelesaikan suatu masalah, bagaimana sih kita mencoba untuk berpendapat, di mana setiap orang tuh mungkin punya pendapat yang berbeda-beda dengan background yang berbeda-beda gitu. Lalu yang ketiga juga mau mengekspor kemampuan kandidat dalam logical thinking dan problem solving. Dan yang ketiga, to be honest nih, aku mungkin akan kasih tahu dari sisi HR-nya sendiri, kenapa sih harus ada FGD? Sebenarnya tuh lebih ke time effectiveness. Kenapa? Karena ya dengan kita langsung melakukan proses terhadap beberapa orang sekaligus, ini memang jadinya bisa lebih mudah bagi HR-nya, bisa lebih mudah bagi perusahaannya untuk dapat langsung memproses kandidat dengan lebih cepat gitu. Nah, ini pun mungkin sebenarnya bukan cuma dalam konteks dalam konteks perusahaan ya, tapi mungkin FGD juga banyak dilakukan dalam seleksi-seleksi lain gitu. Misalnya mungkin pageant selections atau mungkin beasiswa gitu. Jadi memang banyak FGD ini banyak dilakukan untuk yang bersifat massive hiring gitu, atau rekrutmennya itu dilakukan secara banyak gitu, kandidatnya tuh banyak gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya harus kita siapkan diri untuk sesi FGD? Yang harus kita siapkan itu yang pertama pastinya adalah mengetahui dan mempelajari isu-isu terkini. Bisa lebih baik kalau misalkan memang hal-hal isu terkininya yang kita pelajarin itu akan berkaitan dengan pekerjaan kita. Atau mungkin misalnya kalau teman-teman lagi mencari beasiswa gitu ya. Kayak waktu aku misalnya kalau boleh share tentang pengalaman aku waktu daftar LPDP itu, ya yang pasti aku harus tahu gitu isu-isu terkini itu apa, isu-isu kenegaraan tuh apa, karena memang yang dicari sama si organisasi itu adalah lebih ke kenegaraan gitu kan. Lalu harus tahu dulu nih sebenarnya yang dicari sama si perusahaan itu tuh apa gitu, yang dicari sama posisi itu tuh apa gitu. Jadi teman-teman harus bisa tahu dulu kalau misalkan si proses rekrutmen ini harus ada FGD. Kenapa ya gitu? Apakah memang nanti aku akan jadi pemimpin ke depannya, atau mungkin nanti aku akan jadi akan ada berada dalam tim yang besar atau seperti apa gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu kenapa sih mereka melakukan FGD gitu, kenapa sih posisinya harus ada FGD gitu. Nanti teman-teman harus bisa relating, harus bisa mencari tahu kenapa dibutuhin FGD gitu. Lalu yang ketiga, perlu bagi kita untuk tahu kekuatan diri sendiri untuk dapat ditunjukkan dalam proses FGD. Nah ini tadi aku bilang gitu, kalau misalkan memang nanti dibuka kesempatan gitu, mau jadi moderator atau mau jadi partisipan, itu nanti teman-teman harus tahu dulu nih, aku tuh tipe orang yang bisa mengakomodasi orang lain nggak ya? Kalau misalkan memang enggak terlalu, kalau bisa jangan jadi moderator gitu. Jadilah partisipan aja. Tapi jangan lupa untuk mempertajam cara kita berpikir dan cara kita menyampaikan pendapat agar kita bisa berargumen dengan baik gitu. Jadi maka perlu bagi kita untuk bisa berlatih dalam menyampaikan pendapat dan juga argumen. Nah, untuk tips and trick-nya, jadi ini kebetulan waktu itu aku dapat science-based gitu, tips and trick to nail the FGD. Jadi salah satunya itu adalah yang pertama harus bisa percaya diri sama fokus. Maksudnya fokus apa? Kita tuh kadang gini, ketika kita melakukan FGD, biasanya tuh topik yang diberikan itu tuh suka mendadak gitu kan, kita nggak dikasih tahu topiknya sebelumnya gitu, jadi baru pas datang ke situ dikasih tahu topiknya. Nah yang penting adalah sebenarnya bagaimana caranya kita bisa fokus terhadap background kita, apa yang mau kita jual di situ, apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi misalnya nih teman-teman ada yang teman-teman backgroundnya manajemen gitu, menurutku walaupun dengan berbagai macam topik yang ada gitu, nanti teman-teman harus bisa tetap fokus menyampaikan dari apa yang teman-teman miliki sebagai sarjana manajemen misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa percaya diri sama fokus sama apa yang teman-teman punya saat itu. Lalu yang kedua, teman-teman perlu berinisiasi untuk memberikan pendapat gitu. Jangan terlalu kayak nunggu lama belakangan dan sebagainya. Take the initiative gitu. Langsung aja kalau misalnya memang teman-teman tahu apa yang teman-teman mau omongin, langsung masuk terus langsung berikan pendapat. Lalu buat argumen yang berdasar dan sampaikan dengan cara yang elegan. Maksudnya elegan apa? Mungkin ini aku langsung kasih contohnya ya, contoh praktikalnya. Jadi misalnya dalam FGD itu suka ada misalnya si A udah ngomong nih, menurut saya tuh vaksin COVID
itu misalnya baik, vaksin COVID itu baik, tapi kenapa ya gitu sampai sekarang sistemnya masih belum bagus gitu. Ada orang yang berpikir seperti itu misalnya. Nah, kita tuh kalau bisa jangan mematahkan langsung pendapat si orang lain itu, tapi kita harus bisa kayak ya bener tuh kata si A gitu. Memang isu vaksin COVID yang sudah ada ini memang baik dan betul bahwa sistemnya masih belum berjalan dengan baik. Tapi menurut saya, lalu teman-teman masuk di situ gitu. Jadi coba dulu rangkum atas pendapat yang sudah berjalan, lalu teman-teman masuk terhadap pemikiran teman-teman sendiri gitu. Dan di sini pun jadinya teman-teman harus menjadi partisipan yang aktif namun bijaksana. Maksudnya bijaksana apa? Di sini pun teman-teman juga nggak boleh egois gitu, nggak boleh terlalu pengen nonjolin diri sendiri gitu. Teman-teman harus bisa menonjol tapi dengan cara yang wise gitu ya, yang baik gitu, dengan cara teman-teman tahu kapan teman-teman harus berbicara, teman-teman tahu kapan harus menyangkal mungkin berargumen terhadap pendapat orang lain gitu. Dan yang pasti think before you speak gitu, pikirin dulu sebenarnya kita mau ngomong apa sih. Dan biasanya pun ketika FGD itu biasanya kita akan dikasih notes dan juga pokoknya pen and paper gitu lah ya. Jadi kita akan dikasih kertas juga untuk kita bisa take notes. Di sini teman-teman juga jangan ragu untuk bikin notes-nya dulu gitu. Jadi bikin aja dulu omongannya apa sedikit-sedikit, nanti baru teman-teman bisa nyampein berdasarkan notes yang teman-teman udah buat gitu. Jadi jangan langsung diomongin sekenanya. Nah, yang paling penting last but not least nih, perhatikan juga intonasi suaranya gitu, cara kita bersikap dan juga gesture kita gitu. Nah, karena sebenarnya gini, ketika kita FGD, apalagi FGD-nya secara langsung ya, aku nggak tahu sih mungkin kapan kita bisa rekrutmen secara langsung, tapi maupun secara langsung ataupun mau tidak langsung, intonasi suara, cara bersikap, dan gesture kita, gitu, gesture adalah cara pembawaan diri kita, itu jadi sangat penting gitu buat kita bisa tunjukin gitu. Punya sifat yang percaya diri, namun tetap humble gitu, itu sangat menjadi hal yang penting, dan kita perlu menjadi seseorang yang articulate gitu. Articulate adalah yakin terhadap apa yang kita omongin gitu. Nah, mungkin secara kesimpulan sih sebenarnya ya untuk menghadapi FGD sessions itu pertama lagi-lagi kita harus bisa mencoba memahami tujuan dari setiap proses rekrutmen tentang perusahaan dan juga tentang posisi yang dituju gitu. Misalnya gini, mungkin ketika misalnya teman-teman ngelamar di perusahaan bank akan berbeda ketika teman-teman melamar di perusahaan atau di BUMN gitu, itu pasti akan beda banget. Ketika teman-teman melamar di startup, itu pasti akan beda banget ketika teman-teman melamar di misalnya di FMCG gitu. Jadi biasanya tuh kebutuhan organisasi akan berbeda-beda setiap culture-nya gitu, setiap budayanya. Apalagi untuk posisinya gitu. Kalau misalkan teman-teman untuk finance ya berarti teman-teman harus bisa memperkuat diri teman-teman analisisnya dalam bidang finance. Kalau misalkan memang teman-teman itu posisinya yang dilamar mungkin lebih ke arah sales, berarti teman-teman juga harus bisa tuh gitu untuk bisa masuk ke pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penjualan gitu, dengan sales. Nah, jadi untuk menghadapi ini memang kita penting banget untuk bisa prepare untuk menyiapkan diri kita inside dan outside gitu. Inside maksudnya apa? Inside itu lebih ke keyakinan kita, seberapa besar sih gitu kita pengen si posisi ini gitu, niat kita dan juga pengetahuan yang memang kita harus pelajari sebelumnya. Dan outside gitu, outside adalah lebih ke yang tadi aku bilang, gesture-nya, intonasi suara, dan how articulate we are gitu dalam menyampaikan pendapat. Dan yang paling penting adalah please dalam FGD ini sangat penting untuk kita bisa be humbly confident. Be humbly confident maksudnya apa? Kita harus pede tapi nggak boleh kepedean gitu. Jadi kita harus percaya diri nih, kita harus bisa menyampaikan pendapat dengan baik, kita harus bisa menyampaikan argumen kita dengan baik, tapi tetap rendah hati gitu. Nah, selain itu juga aku mungkin mau berpesan lagi gitu ya sebelum nanti kita masuk ke Q&A, jangan lupa untuk menikmati proses melamar kerja karena yang tadi aku bilang, karena somehow ketika mungkin kita gagal, ketika kita mungkin nanti menjalankan suatu proses rekrutmen, kita itu akan belajar juga gitu. Kita itu akan
lebih cari tahu apa sih sebenarnya posisi ini. Oh, bedanya posisi finance sama posisi accounting tuh apa sih? Bedanya marketing sama sales tuh apa sih gitu. Nanti di situ ya sebenarnya kita akan harus perlu belajar juga. Kalau misalnya belum dapat pekerjaan yang diinginkan, please aku mohon banget jangan jadi full time job seeker. Maksudnya apa? Waktu kita tuh terlalu singkat gitu. Hidup kita tuh terlalu singkat kalau teman-teman tuh sekarang itu cuma jadi job seeker. Ketika teman-teman cuma mencari pekerjaan gitu. Cobalah selain cari pekerjaan, teman-teman tuh harus bisa mencoba untuk cari kegiatan lain gitu. Jadi ketika teman-teman ditanya nih sama rekruternya, halo Mas, misalnya Mas Anjas gitu ya. Mas Anjas sekarang mau melamar posisi ini ya. Kalau sekarang lagi apa nih kegiatannya gitu. Nah itu tuh jangan sampai teman-teman malah, saya nggak lagi ngapa-ngapain sih gitu. Nah itu sangat disayangkan. Nah kenapa sebenarnya kayak gitu sangat disayangkan? Ini aku mungkin akan berbeda ya, konteksnya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cek juga tulisan aku untuk yang aku pernah cerita tentang don't be a full-time job seeker ini di Instagram aku, boleh dicek-cek maksudnya apa sih Alfia gitu. Jadi don't be a full-time job seeker, nanti aku coba jelasin di situ. Kalau misalnya mungkin ada pertanyaan, drop me message juga, nanti aku akan coba bantu untuk jawab semampuku gitu. Nah, mungkin so far itu aja dulu sebelum ada Q&A ya. Kalau nggak salah harusnya habis ini feel free untuk mau nanya apapun, nanti aku akan coba jawab. Mungkin aku mau ngingetin untuk ikutan giveaway-nya. Siapa tahu mungkin teman-teman sekarang lagi butuh mungkin masih belum yakin sama CV-nya, bisa aku bantu untuk di-review dengan cara buat rangkuman singkat. Jadi kita bisa sharing apa yang kita pelajarin hari ini. Terus jangan lupa di-tag ke @ruanghr.co.id sama ke Instagram aku @afianjani. Gitu. Ini ada reference aku yang aku tadi mencoba membuat materinya. Mungkin kalau mau di-foto boleh, mau dicari boleh. Ini ada di Google Scholar, semuanya ada di Google juga. Boleh di-foto mungkin kalau misalnya mau baca-baca lagi, go ahead. Thank you mungkin for participating. Aku stop sharing dulu. Mungkin aku serahkan ke Anjas lagi ya untuk untuk ada tanya jawab ya Anjas ya, benar ya. Oke, Kak. Terima kasih nih, Kak, atas ilmunya dan sering-seringnya yang benar-benar menginspirasi kita semua nih. Sekarang kita dapat banyak insight buat terkait dengan FGD dalam proses seleksi kerja itu seperti apa ya, Kak. Wah, gila. Bagus banget nih. Temanya sangat-sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita break dulu sebentar. Kita akan nonton dulu video singkat tentang ruang HR. Selamat nonton.
buat teman-teman nih masih nanya daftar ruang HR bayar apa enggak? Gratis semuanya. Ada konten, ada fitur-fitur, ada juga info lowongan kerja, dan juga jangan lupa nambah insight kalian di website Ruang HR. Nah, buat teman-teman, bagi kalian yang ingin mencari info lowongan kerja dan apply, jangan lupa kunjungi website kita di www.ruanghr.co.id. Oke, langsung aja nih, kita masuk ke sesi Q&A. Terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati teman-teman selama sesi ini berlangsung. Saya sampaikan terlebih dahulu untuk peraturannya. Yang pertama, teknis bertanya dibagi menjadi 2 cara. Yang bertanya secara langsung akan di-unmute mikrofonnya dan juga akan melalui kolom chat. Namun, penanya lebih diutamakan untuk bersedia unmute mikrofonnya. Yang kedua, sebelum bertanya, teman-teman dimohon untuk raise hand terlebih dahulu, serta diperbolehkan unmute ketika sudah dipilih dan diizinkan oleh operator. Dengan teknis, tolong perkenalkan diri dulu terlebih dahulu, nama dulu, dari mana asalnya, baru pertanyaannya. Oke? Lebih bagus lagi salam buat teman-teman semua. Yang ketiga, peserta diperbolehkan bertanya melalui kolom chat dengan format nama, domisili, pertanyaan, dan nanti moderator akan membacakan satu persatu pertanyaannya. Dan teman-teman buat yang tadi terus nanya masalah absen gimana, nah yang keempat ini adalah link presensi akan dibagikan di akhir acara melalui kolom chat. Jadi jangan ditanya lagi, aku udah kasih tahu ya, untuk presensi dibagikan di akhir acara di kolom chat. Oke? Oke, kita mulai ya untuk sesi Q&A-nya. Jangan lupa untuk giveaway terbaik, untuk review terbaik, yang nanti CV-nya bakal langsung di-review sama Kak Alfia langsung. Oke, teman-teman, boleh kita mulai langsung nih? Ada yang mau nanya? Kita angkat tangannya, boleh pakai fitur raise hand, jangan tangan langsung ya, aku nggak bisa ngelihat. Bagaimana nih? Udah mulai? Ayo, ada yang mau nanya? Oke, aku akan memprioritaskan yang via langsung dulu nih, biar bisa kita tatap muka dan juga menjalin komunikasinya juga, buat menjalin koneksi nih. Buat teman-teman barangkali kan nemu teman, nemu sahabat, nemu jodoh, nah, kita kan nggak tahu di sini. Oke, teman-teman boleh nih, fitur raise hand-nya dibuka. Oke, ada yang angkat tangan? Ayu Cas Maria ya, bukan sih namanya? Nah, ya boleh dibuka mic-nya. Halo Ayu. Mic-nya. Ini Ayu mana nih, Kak? Ayu Cas Maria. Apa namanya ini? Wah, kabur orangnya. yang lain. Ayo, ada ini operator deh, boleh operator langsung lah yang milih. Aku nggak bisa ngelihat langsung soalnya di sini. Oke, aku baca dulu ya, mempersingkat waktu karena waktu jalan. Aku baca yang di chat dulu nih, Kak. Oke, atas nama Shuni dilaksanakan dengan adanya 8 orang. Berapa persen kemungkinan untuk lolos dalam interview jika menjadi partisipan? Yang kedua, benar banget nih. Yang kedua, apakah akan lebih besar kemungkinan untuk diterima jika menjadi moderator dalam FGD? Yang ketiga, jika diberikan topik mengenai kasus beberapa tahun silam saat FGD, apakah kita akan diberikan akses untuk melakukan research, buka handphone saat FGD berlangsung? Gimana? Oke, aku langsung jawab pertanyaannya aja berarti ya. Yes ya. Iya. Oke, siap. Oke, Shuli, thank you banget untuk pertanyaannya dari Jakarta ya, ya. Oke, ini aku coba untuk jawab. Kalau misalkan FGD dilaksanakan ada 8 orang, berapa persen kemungkinan untuk lolos dalam interview jika jadi partisipan? Nah, ini jawabannya sih sebenarnya akan susah ya untuk percentage gitu, bukan dalam grup itu sendiri gitu. Karena biasanya kalau FGD ini kalau aku pengalaman waktu aku jadi panitia, semisal waktu aku jadi panitia ada salah satu pageant gitu ya, atau duta pariwisata gitu, ini
bukan berarti kayak dalam 8 itu setengahnya akan lolos, setengahnya akan tidak, bukan. Tapi biasanya mereka tuh ada beberapa skor yang perlu dicapai setiap individunya gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman menjawab pertanyaannya relevan gitu, ntar skornya berapa. Kalau teman-teman menjawabnya dengan baik, skornya berapa. Kalau teman-teman komunikasinya baik, skornya berapa. Nanti yang ada teman-teman akan memiliki akumulatif skor gitu. Makanya biasanya ketika FGD, setiap kelompok itu tuh biasanya topiknya walaupun mungkin tidak sama, tapi pasti bobotnya tuh sama gitu. Memiliki bobot yang sama, memiliki challenge yang sama juga. Jadi walaupun teman-teman mungkin ada dalam grup A, grup B, grup C, tidak serta-merta dalam grup A itu 50% akan masuk, grup B 50% akan masuk. Tapi nanti teman-teman akan dilihat dari misalnya let's say 24 orang yang diproses, berapa sih top skornya, misalnya let's say 10 orang top skornya gitu. Jadi bukan chance dalam setiap grup gitu. Jadi mudah-mudahan menjawab ya, Julie ya, mungkin mengerti maksud aku ya. Lalu yang kedua, lalu akan bisa kemungkinan untuk terima jika menjadi moderator dalam FGD, nggak juga sih sebenarnya gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan aku waktu itu kerjasama bareng teman-teman psikolog gitu ya untuk menilai dalam FGD, ini balik lagi, makanya that's why aku menyarankan teman-teman untuk kenal diri teman-teman terlebih dahulu gitu. Teman-teman tuh sebenarnya lebih bisa orangnya mengakomodir orang lain atau lebih jagonya berpendapat gitu. Karena sebenarnya gini, jangan sampai ketika jadi moderator, teman-teman tuh juga jadinya nggak mengakomodasi orang lain. Lalu teman-teman juga nggak bisa menambahkan pendapat teman-teman sendiri sehingga teman-teman tuh cuma bisa kelihatan mengakomodasi si partisipannya aja gitu, bukan malah teman-teman juga mau menyampaikan pendapat teman-teman gitu. Tapi hati-hati juga, jadi moderator itu nggak selalu kayak teman-teman harus masukin pendapat juga gitu. Jadi teman-teman harus bisa lihat gitu, teman-teman tuh oke-nya di mana. Jadi partisipan biasa itu juga chance-nya bisa lebih tinggi, jauh lebih tinggi juga ketika misalnya teman-teman bisa menyampaikan pendapat dengan baik, teman-teman bisa merangkum pendapat sebelumnya, dan teman-teman bisa menyampaikan pendapat yang memang berkaitan sama background teman-teman dan juga si topiknya gitu. Jadi memang harus kenal diri sendiri terlebih dahulu sih gitu, Shuli. Kira-kira yang mana yang memang kamu lebih pede gitu, karena jadi moderator ataupun jadi partisipan itu bobotnya tuh sebenarnya sama aja, dan yang tadi aku bilang challenge-nya tuh berbeda gitu. Lalu yang ketiga, jika diberikan topik mengenai kasus beberapa tahun lalu, boleh nggak sih research? Nah ini aku mungkin nggak bisa jawab juga ya, Shuli gitu, karena tergantung gitu, tergantung dari si employer-nya atau organisasinya. Boleh nggak ya buka gitu, buka apa namanya, buka internet gitu, atau mungkin mencari tahu terlebih dahulu. Tapi mungkin tips dari aku sih ya, Shuli gitu. Dulu waktu aku memang lagi berlatih gitu ya untuk aku bisa lolos FGD di waktu aku LPDP, itu kan kadang kita juga nggak bisa tahu ya apa sih memang isunya yang akan diangkat gitu, karena isunya itu bisa beda-beda, belum tentu isu terkini, tapi bisa juga sebenarnya isu yang lama tapi mungkin memang related sama apa yang dicari sama si organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Biasanya aku berusaha mencoba untuk at least aku tahu inti masalahnya gitu. Jadi walaupun sebenarnya teman-teman tuh nggak tahu nih cerita tentang, mungkin saya sekarang cerita tentang lockdown di UK gitu misalnya ya. Nah itu kita juga sebenarnya nggak tahu kan lockdown di UK seperti apa. Tapi sebenarnya bagaimana teman-teman tuh bisa mengambil intisari dari si kasus itu, lalu bagaimana teman-teman bisa jump in gitu ya untuk bisa masuk dari background teman-teman gitu. Contohnya nih, misalnya kayak aku, kalau misalnya aku lagi ngomongin tentang lockdown di UK, kan lockdown di UK tuh kesannya umum banget ya, tapi karena aku anak psikologi nih, aku mau masuk dari sisi psikologi, teman-teman bisa kayak merangkum, iya lockdown, oh gitu, oh jadi lockdown di UK tuh A, B, C, dan D gitu. Nah, dari sisi psikologi, karena memang saya mahasiswa psikologi, karena saya memang sarjana psikologi, lockdown di UK itu bisa sangat mengganggu well-being dari, atau kesejahteraan secara psikologis dari penduduknya gitu, karena memang banyak hal-hal yang berkaitan dengan cabin fever dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana caranya kita tuh bisa masuk gitu, bagaimana caranya background kita tuh bisa bermanfaat bagi isu yang ada gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih, Shul gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Shul ya. Oke, itu jawaban dari Kak Alfia udah sangat tepat banget tuh. Udah. Oke, kita buka lagi untuk penanya yang menggunakan filter voice. Oke, boleh di raise hand tangannya. Maksudnya fiturnya boleh. Ada sih, ada nama Kurnia
Ayu Safitri, betul? Iya, betul, Kak. Oke, boleh memperkenalkan dirinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Kurnia Ayu Safitri, panggilnya Nia, dari Pontianak. Nah, langsung ke pertanyaan ya, Kak. Jadi tadi kan tujuan dari ini kan ada 2. Yang satu behavioral question, lalu yang satu lagi itu situasi judgment. Ya, Nah, situational judgment. mau nanya, kalau yang behavioral itu kan dia mengeksplor sifat dan kemampuan kandidat ya. Biasanya Ya. tuh yang paling sering dieksplor dari segi sifat dan kemampuannya tuh apa aja sih, Kak? Terus untuk yang situasinya juga prediksi ide atau pikiran atau sikap kandidatnya tuh yang seperti apa sih? Oke. Nah, sama tadi kan Kakak udah kasih tahu nih sama kita yang mana yang harus dilakuin dan yang mana juga yang enggak. Cuman kayaknya tadi tuh yang enggak terlalu sedikit menurut aku. Kira-kira bisa ditambahin nggak sih, Kak, sesuatu hal yang harus kita hindari pada saat proses FGD atau rekrutmen? Itu aja. Makasih ya, Kak, ya. Oke. Sama-sama. Nah, mungkin gini, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya, sebenarnya contohnya kalau si perusahaan atau organisasi itu pengen lihat behavioral, mau untuk mengobserv behavioral kita tuh seperti apa, lalu untuk yang situational tuh seperti apa. Kalau behavioral itu yang jelas adalah memang lebih ke kemampuan kita gitu. Jadi memang bagaimana kita menyampaikan pendapat, bagaimana kita mungkin menyampaikan gesture kita gitu ya. Jadi sikap kita tuh seperti apa sih dalam FGD itu gitu. Lalu yang berkaitan sama hal-hal experience kita gitu. Mungkin aku tadi kasih contoh lagi misalnya kayak aku sebagai sarjana psikologi untuk ngomong di ranah vaksin lockdown UK gitu. Jadi walaupun sebenarnya topiknya lockdown UK, tapi si organisasi itu atau si recruiter itu akan melihat gimana caranya aku bisa mengaitkan apa yang aku punya gitu. Ibaratnya behavioral atau experience yang aku punya sebelumnya itu ke pertanyaan tersebut gitu. Nah di sini tuh jadinya aku kelihatan misalnya kayak aku sebagai anak psikologi gitu. Nah mungkin teman-teman juga bisa masuk misalnya nanti ketika memang FGD-nya itu berkaitan sama business related things gitu ya, yang berkaitan sama bisnis. Mungkin case-nya adalah ketika misalnya suatu perusahaan itu pilot gitu. Nah kamu tuh sebagai anak, mungkin kamu misalnya anak sarjana keuangan gitu, ekonomi gitu ya. Nah sebagai sarjana ekonomi gimana sih caranya kamu bisa menampilkan behavioral yang kamu punya gitu, atau mungkin sikap yang kamu punya terhadap background kamu sendiri gitu, terhadap kamu sebagai sarjana ekonomi gitu. Mungkin kamu masuk dalam sisi keuangannya, misalnya seperti itu. Lalu dalam situational judgment ya, situational judgment ini sebenarnya tuh sih kita pengen lihat kalau misalkan memang ada case seperti ini, misalnya ada case perusahaannya ini pilot gitu, perusahaannya lagi bangkrut dalam situasi pandemi. Nah, mereka tuh pengen lihat sebenarnya ke depannya tuh nanti apa sih yang akan dilakukan sama si kandidat ini ketika memang ada kejadian seperti itu gitu. Jadi di sini yang dilihat adalah logical thinking kita, kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk bisa kreatif. Sebenarnya apa sih yang memang dimunculkan gitu, apa yang bisa kita tawarkan, apa yang akan kita lakukan kalau misalkan memang ada suatu hal yang terjadi seperti topik yang diangkat pada FGD tersebut gitu. Contohnya ketika si perusahaan itu bangkrut gitu. Mungkin kebayang nggak ya? Jadi maksudnya gini loh, kalau behavioral itu gampangnya nih ya, behavioral itu lebih ke past experience gitu. Jadi hal yang udah lewat. Jadi misalnya kayak background kamu, pengalaman kamu yang kamu ceritakan dalam proses FGD tersebut gitu, dalam berargumen terhadap topik tersebut. Sedangkan kalau situational judgment itu adalah pemikiran kita terhadap masa depan gitu. Jadi kira-kira ketika misalkan kita memang dalam posisi seperti itu gitu, ketika dalam topik atau situasi yang ada dalam topik tersebut, apa sih yang akan kita lakukan gitu. Mungkin gampangnya gitu sih. Jadi kalau behavioral itu past atau lampau gitu ya, kalau si situational itu future gitu atau masa depan gitu. Mungkin menjawab nggak tadi? Ayo. Bagaimana, Kurnia? Oh sorry, Kurnia ya, bukan Ayu ya. Udah menjawab, Kak. Cuman satu lagi yang belum.
Oh yang don'ts-nya. Oke, aku lupa. Heeh. Oke, jadi Makasih, Kak. jadi memang sih sebenarnya tadi kayaknya don'ts-nya aku kayaknya aku nggak naruh banyak. Misalnya even aku nggak naruh, kayaknya memang aku lebih ke apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau misalnya yang nggak kita lakukan, mungkin yang pertama adalah ibaratnya memang kalau FGD kan waktunya singkat ya. Mungkin aku sih bukan berpesan ya, lebih ke mau ngingetin aja gitu. Kalau misalnya dalam proses rekrutmen itu kan biasanya memang waktunya sangat singkat ya. Paling lama mungkin sejam gitu kita bisa dinilai sama si rekruternya. Paling lama kita bisa ya sejam lah gitu untuk si rekruternya tuh membuat keputusan atas aplikasi yang kita lakukan atas segala proses rekrutmen yang ada. Jadi menurutku memang paling penting adalah first impression sih gitu. Please banget jangan sampai kalian ngebuat si rekruter itu drop ketika punya first impression kepada kalian gitu. Caranya gimana biar first impression si rekruternya itu nggak drop gitu sama kita, nggak langsung ilfeel gitu ya. Again, aku mau ngingetin lebih ke komunikasi, cara komunikasi, lalu gesture kalian gitu harus bisa pede. Jangan sampai tuh kalau misalnya kayak FGD, apalagi misalnya langsung gitu ya, baik virtual maupun enggak, duduknya tuh membleh gitu, kayak duduknya nggak semangat, terus ngomongnya juga nggak semangat. Itu harus dihindari banget gitu. At least tuh kita bisa pede, at least kita bisa secara lancar ngomongin apa yang kita mau. Lalu yang berikutnya, baru kita pikirin si konten kita gitu, kita pikirin apa yang mau kita sampaikan. Nah mungkin don'ts-nya lebih ke jangan terlalu mendominasi, itu penting banget gitu ya, karena nanti malah kelihatan banget gimana malah kita itu nggak bisa memiliki dinamika yang baik dengan orang lain gitu. Jadi jangan sampai mendominasi. Lalu yang kedua, jangan hati-hati juga ketika ngomong gitu ya, jangan sampai malah apa yang kita sampaikan itu nggak nyambung gitu. Jadi lebih baik mungkin sebenarnya lebih baik diam juga gitu daripada kita nggak nyambung sama sekali gitu. Tapi ya diam sepenuhnya jangan sampai juga sih, itu malah nanti nggak ada nilainya. Tapi yang penting gimana caranya kita bisa at least masuk gitu lah ya, masuk atas apa yang kita punya, kita sampaikan pendapat dari background kita, dari background yang kita punya. Gitu sih mungkin ya so far dari don'ts-nya. Oke, terima kasih ya, Kak, ya. Iya, sama-sama. Oke. Oke. Kita lanjut ya ke penanya berikutnya, yaitu dari kolom chat lagi, kita beralih. Boleh? Atas nama Rizka Belia F. dari Sidoarjo nih. Izin bertanya, Kak, FGD itu melalui apa ya diskusinya? LinkedIn, WA, atau Zoom? Atau Skype? Lalu apa yang harus kita lakukan jika pertanyaan yang diajukan sama moderator sudah dijawab sama partisipan lain sebelumnya, dan itu memang benar-benar jawaban yang lengkap sampai membuat kita nggak bisa jawab lagi nih, semua poinnya udah dijawab sama dia. Gimana tuh, Kak? Oke, Bella, thank you untuk pertanyaannya dari Sidoarjo ya. Oke, nah ini sebenarnya juga quick questions nih Bella gitu. Mungkin yang pertama kalau FGD itu dilakukannya melalui apa? Yang jelas bukan LinkedIn, yang jelas bukan WA, tapi mungkin bisa lewat Zoom atau Skype. Intinya adalah seperti yang tadi aku bilang, FGD itu pasti akan ada 2 orang atau lebih yang akan bergabung gitu ya dalam suatu diskusi. Jadi memang karena namanya juga group discussions, jadi pasti discussions. Either ketemu langsung gitu. Biasanya sih memang akan lebih kelihatan tuh kalau ketemu langsung gitu ya, kayak kalian duduk bareng gitu, terus ada beberapa kandidat langsung, misalnya 7-8 kandidat, lalu ada satu moderatornya, misalnya kayak gitu. Ataupun kalau misalkan nggak kayak gitu, misalnya virtual, kayak juga sekarang udah banyak ya FGD secara virtual, secara virtual, ya berarti mungkin lewat Zoom, atau lewat Skype, atau mungkin lewat Google Meet. Yang jelas sih pasti most likely pakai video conference gitu. Nah, misalnya nih kalau ada memang pertanyaan yang udah semua bahasan tuh udah dijawab sama si satu orang tertentu. Ini aku spill the tea juga. Ini malah sebenarnya mungkin si rekruternya akan melihat orang yang ngejawab, yang ngebabat habis si pertanyaan itu malah seseorang yang nilainya mungkin akan lebih berkurang daripada orang lain gitu. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang dalam FGD itu kita tuh perlu bisa aktif tapi tetap wise gitu. Kita harus bisa tetap membagi-bagi membagi-bagi topik, membagi-bagi panggung gitu untuk orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita tuh terlalu dominan. Again, tadi Kurnia nanya, sebenarnya apa sih yang nggak boleh? Ya jangan terlalu mendominasi gitu. Jadi kok pertanyaannya tadi Bella, gimana kalau udah diambil gitu sama orang lain? Yang pertama, menurut aku pedein diri kita sendiri dulu, make a pity of him gitu ya. Jadi kayak ya mungkin dia
mungkin nilainya udah jelek gitu karena semua udah dilalap habis padahal seharusnya enggak. Nah, gimana cara kita mengantisipasi gitu? Jadi aku jawab apa dong gitu. Nggak apa-apa, sebenarnya kita menurutku gini, tiap orang tuh mungkin pasti akan punya perspektif yang berbeda. Yang perlu kita lakukan memang adalah mencoba untuk selalu melihat berbagai macam hal dari berbagai macam perspektif gitu. Makanya tadi aku bilang balik lagi coba untuk kenalin kekuatan diri kita, dari mana sih kita bisa masuk gitu. Karena menurutku topik dalam FGD itu nggak mungkin spesifik, pasti akan luas banget gitu. Misalnya topik mengenai kemacetan Jakarta, ini tuh bukan cuma bisa dilihat dari gimana banyaknya mobil, kurangnya jalan, kurangnya sistem dan lain sebagainya. Selain itu tuh juga banyak banget yang bisa dilihat gitu. Selain mobil, jalan dan sistem gitu. Bisa juga misalnya dari pendidikannya gitu. Bagaimana sih orang-orang ini ngedapetin SIM gitu. Bagaimana mungkin perilaku si pengendara itu di jalanan seperti apa. Lalu bisa juga kayak misalnya kita lihat dari sisi perpajakan, bagaimana kita bisa menekan jumlah mobil di Jakarta dengan menaikkan angka pajak misalnya kayak gitu. Jadi mungkin to be noted, mungkin sebenarnya sih most likely topik dalam suatu FGD itu biasanya nggak akan tahu sespesifik itu gitu. Pasti akan masih banyak ruang-ruang yang bisa kita masukin dari sisi manapun gitu. Jadi memang kita harus bisa melihat sih dari berbagai macam perspektif gitu. Oke. Sudah terjawab ya jawabannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, aku mau ngingetin lagi teman-teman informasinya. Buat fitur Ryzen ada di chat ya, bukan di yang gitu. Oke. Aku mau cari lagi nih yang mau unmute voice-nya. Siapa nih yang mau nanya via voice langsung? Boleh di raise hand ya. Ayo teman-teman, mencari koneksi itu bagus. Oke, karena kita mempersingkat waktu, kita langsung ke penanya lagi. Tatim. Oke, dari Tatim dari Banyuwangi. Apakah daftar masa pengalaman kerja yang dicantumkan di CV berpengaruh terhadap proses perekrutan? Apakah semakin banyak pengalaman semakin baik? Atau ada tips pengalaman apa saja yang dicantumkan? Informal juga bisa dicantumkan? Oke. Tatim ya, mungkin ini jadinya pertanyaan lebih ke CV. Nah, untuk di CV, daftar masa pengalaman kerja itu karena sebisa mungkin di CV kita itu dikasih tahu kita tuh udah kerja berapa lama, di posisi ini kita berapa lama, di posisi itu berapa lama gitu kan. Dalam kurun waktu tersebut apa aja sih yang memang udah dicapai gitu, apa aja sih yang dilakukan gitu. Jadi memang itu banget gitu. Halo, agak capek. Jadi feedback ya? Capek ya? Enggak, atau enggak lancar? Aku capek ya? Halo. Ulang ya? Oke. Tadi kayaknya capek. Oke, sekarang masih putus-putus nggak ya? Kayaknya udah enggak ya. Oke, aku lanjut. Tadi pertanyaannya Tatim ya, udah ya. Oke, sip. Thank you Sylvia Nita. Oke, jadi untuk untuk di CV gitu ya. Pertama memang penting banget untuk kita masukin masa pengalaman kerjanya, iya gitu. Jadi kita perlu misalnya kamu udah di perusahaan A itu berapa lama, perusahaan B berapa lama gitu. Terus apa aja sih yang sebenarnya yang perlu dimasukin dalam CV? Nah, ini mungkin sebenarnya bahasannya akan panjang lagi gitu karena untuk CV biasanya aku ada satu kelas sendiri untuk ngomongin CV. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya mungkin ada kelas CV nanti I'll let you know gitu ya dari Instagram aku kan. Tapi intinya adalah memang kita tuh harus bisa tahu gitu sebenarnya posisi yang dicari tuh apa. Mungkin gini, misalnya ketika memang kamu apply ke posisi finance, ya berarti masukinlah hal-hal yang berkaitan sama posisi tersebut gitu. Jadi misalnya kayak dulu waktu SMP kamu pernah pernah menangin olimpiade
akuntansi gitu misalnya ya. Nah, kalau misalkan memang kamu mau apply sebagai akuntan, ya masukin tuh walaupun misalnya itu waktu SMP gitu. Tapi itu tuh berarti kamu memang nunjukin bahwa emang kamu punya passion di bidang akuntansi. Tapi kalau misalkan kamu memang mau ngelamar di bagian PR gitu, di bagian public relations, ya menurutku nggak perlu tuh masukin pengalaman kamu yang berkaitan dengan di akuntansi, karena yang akan kamu apply adalah memang ke bagian PR gitu. Nah, mungkin secara secara singkat sih kayak gitu ya gitu. Tapi intinya memang caranya adalah Tatim harus tahu apa yang Tatim apply posisinya, lalu kira-kira pengalaman Tatim di mana yang berkaitan dengan role atau posisi yang Tatim mau apply, baru dimasukin ke CV Tatim gitu, atau mungkin ke CV teman-teman semuanya ya, bukan cuma Tatim gitu. Nanti mungkin kalau misalnya memang ada info lagi, nanti aku kasih tahu. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ikut lagi kelas aku yang ngomongin CV ya. Oke, tuh bener banget nih. Pengalaman memang banyak jadi permasalahan di CV nih. Apakah harus dimasukkan atau tidak nih? Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan. Bener banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Ratih dari Kota Cimahi. Assalamualaikum. Salam kenal Kak. Izin bertanya, bagaimana cara memberikan kesan yang baik sebelum dan selama proses interview? Apa saja yang harus diperhatikan saat kita melamar pekerjaan sampai akhirnya pada tahap proses interview, Pak? Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya. Mungkin sebelum dan selama proses interview. Jadi kalau misalnya di proses interview sendiri, memang yang paling penting adalah, apalagi sebelumnya, nih, Ratih gitu. Penting bagi kita untuk bisa nunjukin first impressions yang baik gitu. Persiapkan diri benar-benar inside and out. Inside and out apa? Pakailah pakaian yang memang sesuai sama apa yang diminta gitu. Jadi misalnya kalau memang diminta secara formal, pakailah pakaian formal. Kalau misalnya memang enggak, ya semi formal boleh, tapi ya rapih gitu, yang memang nunjukin kita tuh orang yang rapih gitu, yang baik gitu, yang memang enak dilihat deh gitu. Jadi jangan sampai pakai bajunya lusuh, jangan sampai, mungkin kalau misalkan memang mereka bukan budaya yang jeans, ya jangan sampai pakai jeans gitu. Jadi coba cari tahu dulu gitu, budaya di perusahaan tersebut tuh seperti apa sih gitu. Apakah memang lebih santai, apakah lebih formal? Nah, itu kita harus bisa menyesuaikan dengan si budaya perusahaan tersebut gitu. Nah, lalu selama proses interview sebenarnya apa yang paling penting banget menurut aku adalah memang showing our enthusiasm gitu. Jadi kasih tahu bahwa kita tuh antusias nih terhadap role ini. Terus juga perlu kasih tahu juga bahwa tunjukin ke si rekruternya juga, selain antusias, tapi aku juga terbuka gitu. Aku juga terbuka atas segala pengalaman yang akan didapetin ketika nanti aku mendapatkan pekerjaan tersebut gitu. Terus juga tunjukkan bahwa kayak aku nih siap belajar, aku siap bekerja, dan memang kamu itu sesuai gitu sama apa yang dicari gitu sih. Jadi lagi-lagi secara umum memang kita perlu tahu role-nya apa yang dicari, lalu bagaimana kita harus membawa diri gitu. Lalu tadi yang kedua pertanyaannya, saat kita melamar pekerjaan sampai akhirnya pada tahap proses interview apa? Nah, berarti kan ini di tahap aplikasi ya gitu. Nah, di tahap aplikasi ini memang aku nggak bisa pungkiri yang harus diperhatikan banget adalah CV gitu. CV adalah ibaratnya tuh CV itu adalah senjata kita gitu, senjata kita untuk kita bisa akhirnya nyampe si proses interview. Di CV ini ya itu again, lagi-lagi CV itu penting bagi kita untuk bisa merepresentasikan diri kita di secari kertas itu gitu, biar si rekruternya tuh tertarik sama kita gitu. Mungkin kira-kira gitu sih ya, Rati ya. Oke teman-teman, buat yang mau nanya lagi boleh pakai fitur voice-nya, raise hand ya, bisa. Aku tunggu nih. Ayo, oh ya, mungkin tadi aku mau nambahin dikit sih, kalau misalnya untuk yang CV, aku juga sempat bikin tuh kayak little microblog aku gitu, CV-nya sebenarnya CV yang baik tuh kayak gimana, itu juga boleh dicek sih di Instagram aku juga, siapa tahu masih agak bingung harus buatnya seperti apa. Oh, banyak banget tuh. Udah kasih jawaban, udah kasih langsung sama iya, benar. Bisa dicek langsung di Instagramnya berarti ya kan nanti ya. Wah, mantap. Coba dibaca-baca. Okay. Nanti baca-baca. Jangan lupa di-follow juga. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya.
atas nama ya, oke, atas nama Rusiana. Oh, tuh ada yang mau nanya tadi. Oke, sebelumnya aku mau koneksi dulu, periksa koneksi dulu teman-teman. Gimana? Aman ya berarti ya koneksi aku. Oke. Izin memperkenalkan diri ke pertanyaan selanjutnya. Oke, aman. Oke, langsung kita lanjut aja. Atas nama Rosiana Nuraini, izin bertanya. Jika kita sudah lama kerja, lalu dipanggil untuk wawancara dan tes, dan sudah ditentukan tanggalnya, dan kita karena misalkan ada keluarga yang meninggal, apakah teman kita bisa digantikan kita? Gimana tuh, Kak? Karena teman kita digantikan kita. Gimana? Jaringannya sedang ini tes aman semua, putus-putus gak sih? Gak. Suara aku aman? Aja ya, aman. Oke. Kak Alfi ya berarti ya, kita menunggu dulu. Halo Kak. Oke teman-teman, aku mengingatkan nih informasi menarik nih. Kita Ruang HR sedang membuka lowongan entrepreneurship nih. Halo Kak, Kak Alfia? Halo. Putus-putus Kak? Halo. Masih putus-putus ya? Iya, putus-putus. Oke. Aman ya? Jaringannya? Oke, aku mau ngasih ingetin lagi informasi menarik tentang Ruang HR sedang membuka lowongan pekerjaan, bekerja sebagai remote atau WFH, berkomitmen membuka lowongan pekerjaan dengan job IT, jurnalis, data analis, content creator, data entry, social media assistant, digital marketing, social media development, dan juga desain grafis. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di grup yang ada grup WA peserta ya. Nanti menyebarkan linknya di situ. Oke, aku mau ingetin lagi periode untuk pembukaan lowongan ini pada tanggal 13 sampai 20 September. Jadi teman-teman untuk di notice tanggal 13 sampai tanggal 20 untuk teman-teman pengen mencari pengalaman. Halo. Halo. Halo Kak. Halo. Masih Halo. Desember ya, Gimana? bukan September. Oh, sekarang. Udah agak mendingan, cuma masih putus-putus Kak. Oke. Sorry, ya. Halo. Halo Kak. Sorry, aduh. Bisa
Ih. Oke, teman-teman, sedang ada gangguan masalah dari Kak Alfianinya. Kita menunggu aja sambil aku ingetin lagi. Wah, banyak yang komen nih. Tentang teman-teman belum malam Jumat, jadi tidak terlalu horor di sini. Coba off-cam dulu, Kak. Kak Alfiani masih ada. Oke, teman-teman, mungkin bisa dibuka mic-nya. Kita memperkenalkan dulu sembari kita bakal membuka sebuah apapun itu. Kalian mau sharing atau mau apapun, nanya langsung boleh kok tentang ruang HR yang khususnya di sini. Mana nih Kak Alfiani? Aduh, jaringan memang selalu menjadi masalah kita ya. Oke. Operator boleh ditampilkan untuk poster magangnya atau open recruitment-nya? Bisa? Oke, sebentar ya, sedang ada gangguan, ada problem. Oke, aku ngingetin lagi ya, buat pendaftarannya itu di tanggal 13 sampai 20 Desember, bukan September, oke? Dan untuk link presensinya ada di akhir ya. Di akhir acara. Jadi kalau misalkan belum selesai ya belum ada berarti. Oke, kita ada di jam 8.44. Jumlah peserta saat ini ada 223 orang dan teman-teman ingin diingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway, kalian bisa mereview tadi materi yang tadi kalian catat dan sudah Kak Alfia berikan. Barangkali CV kalian bisa jadi pembantu kalian nanti untuk mencari jawaban-jawabannya. Oke, bentar ya, masih ngelek, sepertinya masih ngelek. Ayo teman-teman. Oke, aku mau ingetin lagi buat teman-teman, buat yang mau daftar langsung di ruang HR, bisa langsung ke web di www.ruanghr.co.id. Di sana kalian semua gratis. Ada fitur-fitur yang menambah insight kalian dan juga hal-hal yang kalian belum dapatkan. Jadi sebelum kalian melamar pekerjaan, lebih baik untuk mencari pengalaman lebih dahulu. Pengalaman, maksudnya informasi. Iya. Ya, magangnya selama 3 bulan. Nanti ini lagi ada share screen-nya. Bentar ya. Sudah terlihat? Nah, itu dia. Mungkin bisa diperbesar. Takut ingat ya. Nah, itu dia. Oke, halo. Halo, udah aman nih Kak. Udah balik. Aduh, sorry banget ya. Ih, nggak apa-apa Kak. Jaringan memang selalu halangan. Iya, bener-bener biasanya nggak pernah kayak gini. Cuaca mengaruhi berarti. Oke, gimana Kak? Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau gimana? Atau mau periksa jaringan dulu? Aku sejujurnya agak lupa tadi apa ya pertanyaannya ya. Aku terserah ke Anjas deh, aku agak lupa sih sebenarnya. Aku ulang ya Kak. Tadi mana ya? Oh ya, Rosiana ya. Dari Rosiana Nur Aini izin bertanya Kak. Jika kita sudah lamar pekerjaan lalu dipanggil wawancara atau tes dan sudah menentukan tanggalnya, kita berhalangan hadir nih Kak. Karena ada keluarga yang meninggal. Apakah teman kita bisa digantikan kita gitu? Maksudnya digantiin teman gitu ya? Iya, gitu. Swipe. Gimana aku jawabnya? Ini pertanyaan lucu sih sebenarnya Siana. Maksudku kayak gini, mungkin kalau misalkan memang kamu minta reschedule tanggal, menurutku itu malah lebih possible gitu daripada kamu minta untuk teman gantiin kamu. Kenapa? Karena ketika kayaknya putus lagi ya? Enggak Enggak Kak,
Aman, oke. Karena ketika misalnya kamu udah mencapai tahap interview, berarti yang oke itu adalah ya kamu gitu, bukan teman kamu gitu. Jadi betul banget tuh kata Jong Fernando gitu. Nanti malah diterima kerja malah temennya gitu. Jangan. Yang pertama buat diri kamu sendiri ini kalau boleh egois dikit ya jangan gitu. Karena nanti yang diterima kerja malah temennya gitu. Lalu yang kedua, buat dari sisi perusahaannya itu malah sebenarnya apa ya kurang baik juga. Kenapa? Karena sebenarnya kan perusahaannya udah nge-review aplikasinya itu aplikasi kamu gitu, bukan aplikasi teman kamu. Nanti malah kalau misalnya yang udah di-review misalnya kamu nilainya 90, tapi ternyata si teman kamu nilainya malah 50, itu kan nanti malah jadi nggak efektif buat si perusahaannya untuk interview teman kamu itu gitu. Jadi kalau bisa malah menurut aku kalau misalkan memang ada kendala apalagi sampai force major ya gitu, keluarga yang meninggal, keluarga yang sakit atau kamu yang sakit, ya kamu minta reschedule aja, itu nggak apa-apa banget gitu. Kamu sampein aja bahwa memang aku lagi nggak bisa, jadi bisakah di schedule selanjutnya gitu. Jadi kalau bisa sih jangan malah ngajuin teman kamu ya gitu, sayang banget gitu. Malah nanti bisa teman kamu yang dapat pekerjaannya gitu. Ya, aku ngebayanginnya ketika ditanya oleh pewawancaranya namanya siapa, namanya beda gitu pas. Iya. Aku ngebayangin gitu. Mungkin maksudnya apa kelemahan kamu joki. gitu? Apa kelemahan kamu? Ini hati-hati lagi, jangan sampai jadi joki ya, hati-hati nih. Aduh. Ini bahaya ini. Wah, ada penghasilan baru ya. Iya, jadi joki interview gitu kan. Waduh, jangan sampai. Masalahnya gini, ya mungkin gitu kalau misalkan kita nggak pede gitu ya, pengen jadi teman kita yang maju gitu buat interview, ya pokoknya jangan sampai lah itu malah nanti integritas kita dipertanyakan kan gitu. Iya. Aku juga sempat tadi bacanya sedikit aku juga annoying, cuman aku pengen mempublikasikan aib pada teman-teman nih. Barangkali teman-teman yang masih benar-benar masih fresh, baru keluar dari sekolah ataupun dari universitas, tapi nggak tahu tiba-tiba mungkin ada kejadian seperti hal-hal yang kayak berkaitan seperti itu, teman kalian dimasukin, kita nggak tahu. Apakah dia bisa memberikan pernyataan tentang kelebihan dan kelemahan kalian? Sedekat apakah dia? Oke. Ternyata banyak juga nih yang udah bertanya, tapi sayang banget nih Kak, waktu memisahkan kita ya. Oke, jadi mohon maaf untuk yang tidak mohon maaf dari kami tidak bisa menampung semuanya. Nah, mungkin jika ada masih penasaran bisa hubungin Kak Alfia langsung melalui sosial medianya Kak. Di apa Kak? Instagramnya apa? Aku Alfian Jani, jadi namaku kayak nama di Zoom ini, tapi A-nya 1 gitu. Nanti DM aja, feel free. Aku pokoknya sebisa aku, semampu aku akan coba bales. Oke, benar tuh. Buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan dan juga pengen dibimbing oleh kakaknya langsung, boleh langsung nanti. Jangan lupa di follow, jangan di DM doang ya. Nggak apa-apa, aku nggak memaksa kok, terserah aja. Oh iya. Oke, tak terasa teman-teman ya, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelum acara ditutup, sayang banget nih kalau kita nggak mengabadikannya. Sepertinya kita harus foto bersama dulu gak sih? Oke teman-teman, boleh dulu dipercantik dulu teman-teman, dipertampan dulu teman-teman, boleh pakai make up-nya, boleh pakai apapun segala macam, kacamata, hal-hal yang membuat Anda terlihat menarik di kamera. Boleh dibuka kameranya. Oke, aku memberikan waktu 1 menit deh buat teman-teman. Mau cuci muka dulu sok. Wudhu dulu ya, wudhu dulu. Barangkali wudhu dulu biar aroma aura solehnya tuh keluar. Oke. Udah siap semua? Aku nanti dari operator. Operator boleh di apa? Dikomandoin buat fotonya. Wah, boleh tuh skincare. Ya teman-teman, boleh dinyalain dulu ya kameranya. Ayo nyalain dulu, open cam dulu semuanya. Posenya jangan lupa. Ini di sini ada 9 slide, nanti aku ambil 9 foto ya. Banyak kali. Buat slide. Rame banget ya hari ini. Paling jauh dari mana nih paling jauh?
Paling jauh dari mana? Papua ada Papua? Ayo kita cek dulu nama suara Papua. Papua. Oh, Aceh. Halo Aceh. Aceh. Wow. Papua ada. Infonya bisa nyampe Aceh. Oh, Papua ada tuh katanya tadi Papua. Bandung. Makassar. Mana lagi? Depok. 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 Ya ampun. Saya paling jauh di Bogor. Kasih. Beda planet. Ya ampun. Naik tol Bengkulu. sejam nih. Bogor. Lamongan, Palu, wow, Surabaya. Aku kemarin habis dari Surabaya. Abis makan soto Cahar, enak banget ya. Soto Cahar. Iklan Flores. nih, Ya ampun, ada Flores. Mantap. NTT, halo NTT. Ada dari Malaysia. Aku mau ngerekam Bagus. ya. Oke, gimana operator udah siap semuanya? Kameranya? Bentar, ini sinyal di aku jelek banget, jadi layarnya pada hitam semua. Gimana nih? Waduh, gimana nih? Kita SS aja gimana ya? SS masing-masing, nanti post di Ini Instagram. cuma muncul beberapa, jadi aku ambil beberapa aja kali ya, Kak, boleh nggak? Dari Gunung Putri itu Cibubur bukan sih? Nanti teman-teman yang mungkin bisa inisiatif sendiri ya, foto sendiri, nanti jangan lupa tag Ruang HR di Instagramnya, foto terbaik bakal di-post, dan jangan lupa insight-nya itu nambah followers. Oke? Aja ini udah muncul nih, Kak. Boleh kita mulai sekarang ya, Kak? Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sekarang buat yang slide keduanya. Ini. Sekian lagi ya. 1, 2, 3. Sekarang slide yang ketiganya. Senyumnya mana senyumnya? 1, 2, 3. Aku di slide berapa ya? Sama, kita di slide berapa? Slide yang keempat sekarang. Slide 9 sampai 9. Sekarang slide yang kelima. 1, 2, 3. Sekarang yang ke-6. 7. Ini yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua, Udah semua ya. Kak? Udah. Oke, mantap. Oke ya. Bagi kalian yang ingin share event ini di story kalian, boleh banget nih. Yang aku tadi bilang tadi kan. Jangan lupa juga di tag akun kami di @ruanghr.co.id dan tag akun Kak Alfiani di @alfianianjani. Dan dimohon juga untuk teman-teman mencatatkan hashtag webinar with Ruang HR. Oh ya, tenang. Absen masih kita pegang. Oke, thank you Kak Alfia. Saya Jai selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Kak Alfia karena menyempatkan waktunya untuk hadir siang malam hari ini dan sharing ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua di webinar Ruang HR pada malam hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua nih yang udah senyum selama 9 slide. Dan juga antusias kalian untuk bertanya, mengikuti rangkaian acara ini pada malam hari ini. Walaupun malam, semangatnya masih siang. Ayo tepuk tangan dulu secara virtual. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Oke. Oh ya, untuk seluruh peserta webinar, sebelum meninggalkan room ini, saya ingatkan kembali, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat, dimohon untuk mengisi form evaluasi terlebih dahulu. Linknya telah tim kami kirimkan di kolom chat. Sudah ada? Nah, itu dia. Linknya guys, cepat. Aku kasih informasi lagi nih. Saya akan memberikan waktu 3 menit untuk menunggu teman-teman mengakses form evaluasinya. Jadi kita tunggu di 3 menit nih. 3 menit. Presensi 3 menit ya. Untuk meminimalisir ada penyusup. Ayo guys, 3 menit. Aduh.
Aman berarti ya? Ya nggak apa-apa, kita tungguin. Linknya bisa dilihat di chat ya. Kak, nggak bisa diklik absennya, linknya. Oh, ditunggu sampai jam 12 siang besok, Kak, katanya. Oke, linknya bisa di-save dulu. Teman-teman bisa di bold, terus di-save di note kalian, biar nanti besok kalian bisa langsung, ataupun malam ini, bisa langsung diisi formnya. Tuh, ditunggu sampai jam 12 siang besok, Kak. Oke. Teman-teman sudah di-save semua linknya. Pengisian formnya aku informasikan kembali sampai jam 12 siang. Jadi jangan kaget, 3 menit tadi itu cuman gimmick. Halo Kak Alfi Anjani. Yes. Aman ya joggingin berarti ya? Masih. Oh, siap. Oke, saya mau mengingatkan kembali, bagi teman-teman yang ingin cari info lowongan kerja, magang, volunteer, jangan lupa cek Instagram kita di @ruanghr.co.id dan kalian juga bisa langsung apply kerjanya melalui website kami di www.ruanghr.co.id. Selain itu, di sana kalian juga bisa mendapatkan info-info seputar dunia kerja, tentunya yang menunjang bagi kalian, para job seekers, untuk mendapatkan karir impian. Linknya sudah dibagikan kembali buat teman-teman yang tadinya nggak bisa ngeklik linknya. Oke. 1 menit lagi jam 9. Webnya error. Wah. Boleh di-baut aja teman-teman. Kalau misalkan web tadi nggak bisa diklik, di-baut dulu aja. Masukin ke aplikasi apapun yang bisa nge-copy. Ketik langsung kok. Oke. Sudah 3 menit berlalu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar Ruang HR dengan tema Job Seekers Preparing Yourself for FGD in Job Recruitment pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Saya Jai, Anjas Aswara, pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di acara Ruang HR berikutnya. Bye-bye, see you semua, boleh meninggalkan. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Makasih banyak. Ya, Kak. Sampai Thank lupa you, Ruang Kak. HR buka lowongan ya, guys. Sampai jam 12 besok ya, Kak? Presensinya. Ya, terima kasih, Kak. Di copy juga. Makasih, Kak. Kalau Piani boleh, kalau misalkan ada kesibukan lainnya, boleh meninggal. Oke, Kak. Iya kan? Aku lupa nutupnya kayaknya. Nggak apa-apa, tadi aku baru nanya sama siapa namanya, Alza, aku perlu stay apa enggak, berarti nggak usah ya? Iya. Kasihan kalau nunggu sampai akhir mah sampai jam 10 nanti. Oh iya udah. Oke, sip. Aku lagi Oke, ya. Thank you, Jai. Thank you, teman-teman. Makasih Kak Alvia. Kak. Udah. Selfie. Ya, halo. Ya. Wah, ada yang... Thank you, Kak. Oh, ya oke. Sama-sama. Thank you ya, Kania. Thank you semuanya. Ya, Olivia. Ya. Enggak. Assalamualaikum. Salam. Dadah guys. Jangan lupa ya, Ruang HR lagi buka lowongan. Buat kalian yang lagi pengen cari pengalaman, boleh langsung join ke kita dan
nanti ketemu langsung. Bagi link absennya. Link absennya sudah diberikan di kolom chat. Sebentar ya. Boleh operator dikasih linknya lagi, barangkali ada yang belum kebagian. Bagaimana? Untuk teman-teman yang mau melangsungkan acara selanjutnya atau mau kemana dulu, mau skincarean, boleh langsung live ya. Karena kita Lanjut sesi perkenalan. Oh, boleh itu perkenalan. Ayo, siapa nih mau kenalan? Ayo, Kak Alwi boleh? Kak Alwi, perkenalan lah. Udah open mic, sudah membuka suara, jangan. Ayo, gak boleh setengah-setengah. Halo, Kak? Kalau mau apply buat intern tapi belum ada pengalaman di bidang yang mau di-apply, gimana ya? Intern itu untuk apa ya? Pembelajaran buat kalian. Jadi buat kalian yang belum punya pengalaman, justru intern adalah jawaban buat kalian semua. Oke? Jangan pernah berpikir kalian nggak punya skill di dalam job itu. Kalian coba dulu aja, nanti belajar bareng-bareng. Oke? Kapan keluar sertifikatnya? Nanti. See you. Baik, terima kasih, sama-sama. Thank you. Yeah, well, you welcome. Makanya kita tuh benar tuh bikin pengalaman di ruang magang, ruang HR kali ini. Ayo. Moderator kita friendly banget, guys.